Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Bisa Orbit, kita kembali lagi pada ngobrol kita dengan tema 100 hari kerja Bobi Aulia di Kota Medan. Kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita Medan Orbit supaya channel ini semakin terkenal. Bang Dr. Pohan, ya. Tadi kita sudah beberapa menyampaikan ada sebuah masukan, terutama Bobi diharapkan menunjuk satu orang juru bicara untuk bisa menyampaikan program-program beliau di tengah-tengah masyarakat, karena kompleksnya persoalan Medan ini kan tidak mungkin dikapal oleh wali kota sendiri saja. Nah, kemarin kita melihat bahwa Bobi melantik ada sekitar 171. Bukan 100 ya, karena 100 hari bukan 170 ya. Oh iya. Pejabat administrasi dan pengawas setingkat eselon 3. Namun di antara pejabat itu ada beberapa yang menimbulkan polemik. Salah satunya ada mantan camat yang di masa Ar-Rahman ketangkap narkoba, dan yang paling menohok namun tidak terpublikasikan masyarakat ada tulang Bobi sebagai sekretaris Badan Pengelola Retribusi Pajak, Bang Doni Sinomba Siregar. Ini bagaimana Abang melihat ini dengan penunjukan ya katakanlah kerabat dan ada pejabat yang berlatar belakang yang bermasalah? Iya, jadi terima kasih Bung Safisturus. Jadi akomodasi dalam politik itu selalu ada ya. Dan itu sah-sah saja sebenarnya. Sejauh kita harus membuat satu semacam indikator atau katakanlah barometernya. Misalnya kan kalau kita pakai yang biasa yang dipakai adalah asas meritokrasi atau merit system. Nah itu kan kalau pendapat Max Weber dulu ya, bahwa sebuah birokrasi itu dibangun itu harus berdasarkan rasional, imparsial, dan juga impersonal. Rasional artinya kalau orang itu siapapun dia begitu ya, termasuk kalau memang keluarganya, kalau memang masuk dalam asas meritokrasi itu, dia punya kapital untuk menduduki itu, no problem. Ya, jangan juga karena itu kita nafikan juga orang sudah punya track record, kebetulannya saudaranya, misalnya begitu ya. Itu satu prinsipnya kan. Meritokrasi itu pertanyaannya adalah apakah sudah ditetapkan atau diterapkan atau bagaimana. Tapi kalau yang misalnya mengakomodasi faktor-faktor politik dulu, tim sukses ini apanya segala macam, dan kemudian mereka ada berkaitan soal KKN gitulah bahasa sederhananya, itu tidak boleh itu ya kan, tidak boleh itu akan mencederai pekerjaan yang begitu cukup panjang. Dulu napas mesti panjang juga ini kan. Jadi kalau udah mengakomodasi hal-hal yang tidak rasional seperti Weber tadi mengatakan, itu bisa legitimasi akan turun gitu. Tapi bahwa mengangkat siapa saja itu sah saja. Dan itu kan sudah ada acuannya juga, ada peraturannya, undang-undangnya. Badan Kepegawaian Daerah BKD juga sudah mempunyai urut kacangnya siapa saja, itu kan sudah ada. Tapi kalau dia melanggar urut kacang yang daftar urutan kepangkatan itu ada semua kan di database di BKD. Kalau itu dilanggar itu bermasalah nanti. Tapi saya tidak menguasai itu. Yang menguasai itu tentu saja BKD ya. Kita harapkan kita berprasangka baik saja. Tapi ke depan tuh memang harus birokrasi yang rasional, imparsial, dan juga dia tidak memiliki sebuah kepentingan. Berarti sepanjang profesional ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, siapapun dia tidak ada masalah, tidak ada masalah. Itu prinsip meritokrasi, merit system gitu. Nah, itu tidak ada masalah gitu. Entah dia perempuan misalnya, jangan juga karena dia perempuan atau karena dia pernah tetangga saya, tapi dia kerja di kantor wali kota itu di Pemkot Kota Medan sudah 20-30 tahun dia kan. Jauh sebelum misalnya wali kotanya ada di situ. Masa kita singkirkan? Tapi semuanya itu kan ada kajiannya ya, ada kajiannya, ada penilaiannya dari Badan Kepegawaian Daerah, ada Baperjakat dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat, itu ada semua kan itu. Jadi kalau dilewati itu semua saya kira nggak nabrak-nabrak, ada masalah. Tetapi memang ada juga yang disebut dengan prerogatif ya kan gitu. Tetap ada porsi prerogatif, tetap ada itu. Tapi itu hanya warna-warni apa saja, bukan menjadi yang utama prerogatif itu. Jangan mentang-mentang prerogatif siapa saja sesuka hati menabrak peraturan, nabrak BKD, itu nggak boleh gitu.
Jadi sebenarnya boleh saja, siapa saja boleh. Entah tetangga, entah masih berhubungan saudara atau siapapun itu sejauh masuk dalam sistem gitu ya. Jangan di luar sistem gitu. Jangan nanti dia baru 3-4 tahun di kelurahan atau di mana gitu kan. Tahu-tahu udah naik jadi kabak di kota kan itu kan melanggar asas meritokrasi kan gitu kira-kira. Nah, kita kembali ke hubungan harmonisasi, hubungan antara legislatif dan eksekutif. Kita melihat bahwa tadi seperti yang Bang Luther katakan bahwa mayoritas partai politik di DPR itu adalah pendukung dari Bobi. Ada di tangan Bobi. Ya, betul, ada di tangan Bobi waktu itu. Nah, kalaupun kita melihat DPRD Medan ini tidak melakukan kritikan, ini kan gawat juga. Dengan kebijakan-kebijakan ada ini, dan kita lihat, kita pantau selama Bobi memimpin kan, suara-suara apa ini kan agak kurang. Suara-suara yang mengkritisi terhadap program-program yang dilakukan oleh Bobi dan ini. Nah, ini kedepannya bagus nggak misalnya kalau banyak DPR banyak diam karena mungkin pendukung Bobi lebih dominan daripada yang tidak mendukung. Ini gimana menurut Bang Dokter sebaiknya sehingga perjalanan Bobi ke depan yang masih panjang ini bisa ya katakanlah bisa baik. Ya kan ada fungsi dewan di situ sebagai budgeting, legislasi dan juga pengawasan. Gitu, itu gimana? Ya, memang antara eksekutif dan legislatif bahkan yudikatif juga kan itu ada pada posisi-posisi trias politika ya. Kan ada seperti itu dia berjalan di mana-mana, tidak di kita saja gitu ya. Jadi artinya tetap perlu ada komunikasi, perlu ada tetap semacam kolektif kolegial juga ya. Apalagi tadi sudah dikatakan seperti Pak Wali, Pak Bobi dan Pak Aulia ini kan istilahnya mendapat dukungan politik yang sangat full speed, full power gitu ya. Itu modal sebenarnya sangat penting untuk melaksanakan tadi itu program-program tadi itu yang pro rakyat, yang pro kepada pengusaha, pengentasan kemiskinan arahnya ke sana. Tapi jangan pula menjadi sebenarnya legislatif sebagai pengawas watchdog tadi itu malah tidak dijalankan gitu. Itu tidak boleh gitu. Nah, kalau itu terjadi, saya kira pengawas dalam hal pemerintahan Kota Medan ini bukan hanya DPRD. Ya kita jangan lupa kita masih punya banyak faktor yang lain, punya banyak pengawas yang lain, media, masyarakat, ya. Kemudian apa itu juga kelompok LSM masih banyak. Jadi itu jangan juga dipandang sebagai hal yang enteng itu gitu. Nah, yang kita khawatirkan nanti terjadi parlemen jalanan. Ketika parlemen di DPR tidak berfungsi ya? Iya, ketika dia tidak menjalankan fungsinya dan istilahnya tadi itu justru malah asal Bapak senang ya. Misalnya seperti itu kan saya tidak tahu seperti apa yang sudah dijalankan oleh fungsi pengawasan tadi itu gitu ya. Tapi kalau sepanjang dia tadi itu menggunakan itu power politik itu untuk tujuan-tujuan kemaslahatan masyarakat, saya kira cukup bagus. Inilah momentumnya gitu, sama seperti Roosevelt tadi kan dapat dukungan parlemen, dapat dukungan masyarakat, memang ditambah satu juga seorang wali kota tidak harus dengan juru bicara sendiri saja, tapi dia mesti turun ada komunikasi publik yang baik. Misalnya kayak contohnya yang berhasil kayak di India, kemudian juga di Selandia Baru atau di beberapa negara, bahkan di Singapura juga. Itu kepala-kepala negaranya tadi itu, katakan juga pejabat publik semua itu kan. Itu mereka komunikasi publik ke masyarakat itu jarang menggunakan pidato, teks pidato begitu. Enggak mau mereka. Jadi ini teks pidato di kantong ini. Dia bicara kepada publik. Apa ada bahasa rakyat? Itu jauh lebih bagus. Itu namanya strategi storytelling. Dia bercerita gitu. Misalnya gini, sama publik dia cerita, jumpa sama ibu-ibu komunitas gitu kan. Bu, kita ini punya masalah atau punya permasalahan di bidang ini gitu. Dia ngobrol storytelling itu gitu. Tapi kalau pidato misalnya yang terhormat bapak-bapak ibu, udah semua orang. Jadi itu juga penting gitu ya. Sentuhan-sentuhan kepada publik ya, kepada komunitas-komunitas termasuk juga yang tidak begitu beruntung di masyarakat ini kan banyak juga ya yang seperti itu sentuh hatinya. Karena beliau ini pemimpin untuk Kota Medan. Sama saya dengan presiden pemimpin, sama dengan gubernur ya pemimpin juga, tapi di skupnya kan gitu ya. Itu juga perlu beliau saran kita lah, tips kita di sini pembicaraan dengan Orbit ini, para ngorbit semua pemirsa. Ya kita berharap kita mempunyai sekarang kan jangan sampai terjadi lagi yang lalu-lalu 3 kali gol kan.
Ya, wali kotanya kan gitu ya. Jangan, kalau kata lagu lu jangan sampai 3 kali, sudah 3 kali. Iya kan? Bisa-bisa hat trick pula. Udah hat trick ya. Jangan lagi nanti seperti itu ya. Sekarang apa namanya? Impian masyarakat itu kalau sudah tidak masuk penjara sudah bagus. Satu. Karena 3 sudah berturut-turut itu kan. Tadi kan sudah Anda mengatakan satu mantan wali kota yang sebagai narapidana sudah keluar gitu ya. Nah, itu kan salah satu dari 3 hat trick tadi itu kan. Nah, kita harapkan wali kota kita yang sekarang jangan lagi mengulangi kesalahan. Pendahulu-pendahulunya gitu. Nah, kita harapkanlah jangan kalau sehingga itu juga menjadi satu harapan publik sebenarnya. Jadi istilahnya, jadi kalau saya mau katakan begini juga. Sebenarnya kalau sekelas kota Medan metropolitan, mohon maaf ini ya, nggak ada wali kota pun jalan sebenarnya. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa? UMKM jalan. Orang itu tanpa ada arahan dari mana pun jalan dia. Namanya yang pedagang-pedagang kecil dia jual buka warung apa gitu ya. Sekarang kafe-kafe kan banyak ini. Itu banyak itu yang muncul tanpa ada arahan dari pemerintah dari mana-mana. Mereka hanya inisiatif sendiri. Jadi artinya kalau kota besar, apalagi didukung APBD yang 5,1 triliun, itu semua sudah banyak sekali bisa berbuat gitu. Sedangkan kita nggak menggunakan anggaran saja, masyarakat jalan sendiri kok. Dia nyekolahkan anaknya, kan gitu kan. Dia belanja ke pasar, kan nggak minta duit tuh ke Pemda tuh. Nah, jadi kalau kota Medan seperti kota Medan itu sebenarnya dengan sebagai pemisalan saja, nggak ada wali kota pun jalan ya. Karena kita buktikan, kita 3 kali wali kota ditahan kan. Jalan kan ini kan. Nah, tapi kita ingin yang lebih baik, ada wali kotanya ini jalan. Gitu, itu lebih baik dan tidak masuk penjara lagi gitu. Itu yang harapan publik. Kalau itu dijalankan, saya kira Medan ini akan mengarah kepada smart city misalkan. Kita kan belum ini, smart city belum masih jauh ya. Masih belum terkoneksi dengan berbagai macam itu. Ya. Gitu. Baik, pemirsa Orbit, satu kata kunci tadi, Bobi jangan mengulangi 3 wali kota yang lalu berakhir di jeruji besi. Kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.